Cara gambar kepala anime dari Enkalpi. Loh, kok nggak ada lagi sih? Kok cuman sampai 11 ya? Ada kok. Harusnya gua tutup tuh. Selamat, karena kamu bertekad untuk melanjutkan series cara gambar kepala anime dari Enkalpi, maka aku memasuki mimpimu dan akan meneruskan materinya. Jadi, jangan bangun dulu. Kok baju dia sama kayak gua sih? Mukanya juga. Cara gambar kepala anime dari Enkalpi. Tenang, itu karena Enkalpi akan memasuki mimpimu dengan wujud dirimu sendiri. Oke, kita akan mulai dari awal sampai selesai. Perlu kalian ketahui, kalau dalam setiap menggambar, tahapannya itu cuma ada dua. Yang pertama itu adalah basic shape, yang kedua adalah detailing. Dan kalian bisa menggambar apapun dengan cara menggunakan basic shape dan detailing. Kemudian, di antara kedua itu ada namanya pengetahuan menggambar, atau disebut juga teori dan materi. Yang biasanya yang paling gue suka adalah proporsi. Jadi kita mulai dengan proporsi kepala anime. Untuk proporsi kepala anime, kalian bisa menggunakan dalam satu kepala itu dibagi menjadi dua, kemudian tengahnya itu akan menjadi atas telinga dan atas mata, dibagi dua lagi yang akan menjadi bawah telinga dan bawah hidung, dan dibagi dua lagi di bawahnya akan menjadi bawah bibir. Kemudian untuk basic shape-nya kalian tuh sebenarnya bebas banget asal menggunakan proporsi yang tadi, gambarnya akan kelihatan lebih baik. Dan yang biasa gue pakai adalah buat bulatan, garis dan garis, bikin dagunya, dan jadi kepala. Kemudian, selanjutnya ada juga yang namanya proporsi mata. Proporsi mata ini ada yang satu mata, ada yang setengah mata, ada yang 3/4 mata, sepertiga mata, dan banyak lagi. Tapi yang paling umum itu menggunakan satu mata aja. Dan caranya sama kayak kepala tadi. Kalian bisa tentuin dulu basic shape-nya, terus kalian bisa tebelin, dan selesai. Untuk cara nebelinnya, kalau misalnya bulu matanya tebel atau enggak bagian atasnya tebel, itu kalian bisa tebelin atas dan tebelin luarnya. Dan cara nebelinnya kalian bikin garis dua kayak gini. Habis itu kalian fill pakai ember atau kalian gesek-gesek kalau misalnya di manual. Terus untuk cara gambar halus kalian bisa pakai referensi. Dan yang paling penting itu biasanya ini ya tuh ngebentuk V-shape kayak gini. Dan ini udah tanpa emosi, tapi kalian bisa ikutin dengan tips simple ini. Untuk hidungnya kalian bisa pakai lubang hidung, garis-garis, dan lain sebagainya. Sebenarnya ini juga pakai referensi dan gampang banget sih untuk gambar hidung. Terus selanjutnya adalah untuk gambar mulut itu juga sama. Kalian diutamakan pakai referensi. Dan gambarnya sebenarnya biasanya kalau simple itu pakai garis dua, dan kalau kebuka kayak nyengir atau lain sebagainya itu biasanya pinggir-pinggirannya hitam. Tipsnya itu aja. Selanjutnya adalah untuk cara gambar rambut. Cara gambar rambut biasanya gue pakai arah-arahnya dulu, tentuin arah-arahnya, kemudian gue tambahin basic shape, dan jangan lupa menggunakan anatominya, yang mana biasanya umumnya ya, jadi nggak semuanya karakter menggunakan ini. Umumnya adalah ada rambut bagian depan, rambut bagian samping, dan rambut bagian belakang. Selanjutnya tinggal kalian detailing, dan jangan lupa lagi pakai referensi. Kok dari tadi pakai referensi? Ya karena kalau gambar itu kalian membutuhkan namanya visual library. Jadi kalian bisa belajar dari referensi dari dunia nyata, dari gambar orang atau dari manapun. Kemudian kalian coba tiru gambarnya dengan menggunakan basic shape biar lebih mudah. Dan proporsinya, kalau misalnya ada proporsinya, dan selesai. Nanti kalian ulang baru jago gambar. Jangan cuma belajar doang tapi nggak dipraktekin. Ya sama aja kayak gitu mah. Dan terus ada cara gambar leher. Kalau cara gambar leher sih sebenarnya gue biasanya pakai garis miring dua aja. Tapi sebenarnya ada juga langkah yang di video sebelumnya kayak gini. Kemudian sebenarnya dengan cara yang tadi kalian udah selesai untuk menggambar kepala. Tapi apakah sudah ada yang latihan menggunakan semua materi itu? Dan kalau bisa belum, ayo kita coba latihan bersama. Dan inilah latihannya. Oke, pertama kita siapin dulu referensinya. Dan sebenarnya guys, kalau kalian gambar itu, kalau misalnya kalian gambarnya 1:1 kayak gini, 1:1 itu kalian gambarnya sama referensinya itu sama besar, itu bakal jauh lebih gampang buat kalian ikutin. Tapi
untuk di sini sebenarnya kita nggak bakal gambar plak ketiplak, melainkan kita akan gambar menggunakan cara-cara yang udah kita pelajari tadi. Mulai dari proporsinya. Untuk proporsinya itu kalian sebenarnya bisa pakai perkiraan gini, tapi biasanya suka ada minus-minus. Jadi buat latihan kita pakai penggaris yang rapi. Kalian ukur aja pakai penggaris yang rapi. Kalau misalnya ada penggarisnya. Nah, jadinya nanti proporsinya sebenarnya kayak gini. Bebas kalian mau pakai kotak kayak atau apapun kayak gini. Selanjutnya kita akan bikin buat bulatan, garis dan bikin dagunya. Sebenarnya ini kegedean ya bulatannya, karena ini ada referensinya, jadi kita ikutin aja referensinya segede apa lebarnya. Nah, untuk kalian kalau misalnya bingung nggak bisa gambar bulat atau garis itu gimana? Caranya kalian itu harus menggunakan pergelangan tangan kalian. Jadi kalian bikin bulat itu pakai pergelangan tangan kalian. Pergelangan tangan, pergelangan tangan, pergelangan tangan, pergelangan tangan, pergelangan tangan, pergelangan tangan. Selanjutnya kita akan kasih arah-arah buat rambut. Bisa, nih dari sini ya. Ini arah-arahnya bisa kayak gini aja. Kalau misalnya mau pakai arah-arah, atau mau langsung basic shape juga boleh. Nah, oke, jadi basic shape-nya kayak gini. Sebenarnya kalian mau lebih acak-acakan atau lebih clean juga bebas. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke langsung aja kita detailing. Bentar. Kalau misalnya kalian pakai aplikasi gambar, itu kalian turunin aja opacity-nya, terus kalian tambahin layer baru. Kalau misalnya kalian pakai tradisional, pakai pensil, itu ya kalian pakainya yang tipis-tipis aja yang tadi, terus kalian hapus, baru kalian tebelin, atau enggak bisa tebelin juga langsung pakai pulpen dan lain sebagainya. Sekarang kita akan tebelin. Oke, karena tadi lupa kasih basic shape matanya, sekarang kita akan kasih basic shape dulu untuk matanya. Nah, basic shape-nya kayak gini. Sebenarnya ini untuk memudahkan lagi-lagi gambarnya ya. Oke, sebenarnya kalian ini sambil lihat referensi, cuman karena di sini gua ngezoom, jadi referensinya sebenarnya gua sambil lihat juga, cuman nggak yang di kiri itu karena ya jadi kegeser. Oke, di sini udah selesai. Jadi sebenarnya ini pennya gue sebenarnya nggak tahu ya, nggak ditebal tipisin. Jadinya agak berantakan linernya, tapi gak apa-apa. Nah, untuk hal-hal yang perlu diperhatiin lainnya adalah pertama, jangan lupa ada lipatan mata. Kedua, untuk buat mata kayak gini, karena ini kan nggak sesuai referensi. Untuk buat mata hadap depan, itu kalian bikin si matanya itu agak jereng, yang kiri ke kanan, yang kanan ke kiri. Ya betul. Jadi lebih ke tengah lah dua-duanya. Jadi jangan matanya di tengah sini. Nanti kalau misalnya matanya di tengah justru nanti kelihatan jereng. Tapi kalau misalnya matanya lebih jereng itu kelihatannya lebih natural kayak gitu. Dan untuk pakai referensi ini sebenarnya kalian ya lebih latihan detailnya sebenarnya. Kalau kalian mau lebih detail ya gak apa-apa, kalian ikutin plak-ketiplak banget. Tapi kalau kalian mau dapetin esensinya aja, cukup sampai kayak oh ujung rambutnya cukup kayak gini, berarti ya gak apa-apa juga misalnya sampai kayak gini aja. Nah, aku ingin belajar gambar digital. Kelas Ibispen menunggumu. Hanya 89.000, terbatas untuk 100 orang. Kelas ini gratis bagi pembeli kamus bahasa menggambar. Link join di deskripsi. Ada juga kelas Clip Studio Paint. Lihat tanggalnya.
Nah, kita udah selesai dari series gambar kepala nomor 1 sampai ke 11 dengan cara prakteknya. Dan itu seperti yang tadi kita lihat, kita udah bisa menggambar seluruh kepalanya. Sekarang bagian bagian ke-10 yang tadi. Sekarang dari bagian 11 ke 15 itu tentang apa? Dari bagian 11 ke 15 itu adalah tentang shading rambut, mata, dan wajah. Dan itu pun sebenarnya simple banget, makanya tanggung nggak dibikin dan disekaliin aja di video panjang ini. Jadi mari kita lanjut ke base color ya. Jadi kita akan menggunakan video sebelumnya dulu. Cara pick base color. Untuk base color kulit, kalian bisa pilih di antara warna merah dan orange. Abis itu kalian pilih di area-area sini. Kalau misalnya mau lebih gelap, tinggal kalian turunin value-nya. Jadi jangan terlalu oversaturasi. Begitupun untuk warna rambut dan mata. Kalau misalnya kalian pengen warna rambut dan matanya warna merah, kuning, atau lain sebagainya, jangan kalian mentok-mentok di area sini. Melainkan kalian kurangin saturasinya jadi area-area sini. Kalian bebas sesuka kalian. Untuk warna hitam, biasanya gue pakai di antara warna biru sampai cyan dan di area-area bawah sini. Untuk warna putih gue pakai di antara warna biru dan cyan juga, tapi di area-area atas sininya. Selamat mencoba. Sebenarnya untuk hue atau warnanya itu bebas kalian pakai area mana aja. Cuman kalau misalnya kalian bingung, pakai yang tadi aja biar gampang. Bisa dipahami dulu. Nah, selanjutnya kita ke episode 12-nya, yaitu cara shading kulit, rambut, dan mata. Sebenarnya ini kita langsung satuin aja ke praktek. Oke, sekarang kita akan lanjut ke shading dan ke coloring dan shading. Pertama kita kasih dulu base colornya berdasarkan yang tadi. Ini ada layer line artnya dan gue tambahin layer baru di bawah layernya, di bawah folder line artnya di sini tuh. Kalian bisa lihat. Nah, selanjutnya ini kita cek nih. Ini tadi base colornya kulit itu di antara merah dan orange, hitam itu di antara biru dan cyan, dan putih itu di antara cyan juga. Nah, kayak gitu kan. Jadi udah tepat banget kan yang tadi. Jadi kita langsung lanjut aja. Kalian sebenarnya kalau misalnya ada contohnya bisa kalian copy juga. Tapi kita di sini ceritanya tanpa referensi untuk coloringnya. Jadi kita ngarang-ngarang aja. Jadi kita pakai warna merah dan orange. Habis itu kita kasih base colornya. Oke, gue udah selesai base colornya dan gue melupakan satu hal. Jadi kalian bisa juga pakai dulu, misalkan ini gak ada, tapi ini gak ada line artnya. Kita bisa pakai warna apa aja. Sebenarnya misalkan pakai warna abu-abu. Kalian bisa select dulu bagian ininya. Ini kan ada bolong. Nah kalian bisa pakai magic wand atau tongkat sihir. Terus kalian select aja areanya yang di luar. Habis itu kalian balikan area seleksi. Terus kalian ember. Nah, biar apa? Biar gak ada bolong-bolong nanti di si shadingnya. Nah nanti di si base colornya. Nanti baru base colornya kalian timpa di atas si yang tadi, atau di kalian bisa isi yang tadi atau kalian bisa ganti warna yang tadi pakai base color. Wait, mana sih ini kebalik? Nah kalian juga bisa di pangkasan ke sininya. Nah ini kan jadi kelihatan nih banyak bolong-bolongnya kan. Barulah base colornya rapihin lagi. Nah, enaknya di mode multiply ini kalian bisa pakai warna apa aja sebenarnya buat shading. Misalkan kita pakai warna kulitnya. Tuh, ini jadi bagus juga gitu. Nah, ini bisa pakai warna kulitnya, bisa pakai warna ini, warna apapun kalian bebas tergantung vibes yang kalian mau. Misalkan mau kebiruan bisa, mau ke merahan bisa gitu. Shadingnya jadi enak banget gitu ya kalau misalnya pakai multiply. Ini bedanya pakai multiply dan ini layer normal. Tuh, kalau layer normal gini, kalau multiply gini. Jadinya kayak ke double, seperti namanya multiply atau gandakan. Nah, misalnya di sini kita pakai yang warna apa? Sebenarnya gue biasanya pakai warna ini ya untuk shading. Jadinya dingin gitu. Itunya vibes-nya. Nah, untuk cara shadingnya kalian sebenarnya lagi-lagi pakai referensi. Nah, misalnya gue pakai referensi yang udah gue bikin. Dan kalian sebenarnya bisa pakai lihat di mana aja lah. Ini soalnya
Nah, misalnya kalian bisa pakai cahaya-cahaya yang ini nih. Misalnya ini kalau dari depan, ini cahayanya dari samping kiri, ini kanan, dan yang mana aja gitu bebas. Dan cahaya ini sebenarnya kalian tinggal pakai referensi aja. Caranya tetap sama. Nanti pakai multiply aja, terus kita shading mau pakai warna apa shadingnya. Nah, kalau misalnya hadap depan itu biasanya yang di shading itu bagian lehernya. Terus di bagian bawah-bawah rambut biasanya dikit-dikit aja. Kalau misalnya mau ngarang ya tanpa referensi. Di bagian telinga dan di bagian beberapa rambut ya. Kalau misalnya tadi yang referensi si Gojonya yang tadi ini di bagian-bagian sininya ada. Terus di bajunya juga ya. Kalau yang tadi ini ikutin yang di referensinya. Kita shading di bagian sini. Nah, kayak gini ya. Dan sebenarnya kalian kalau misalnya kurang serak sama warnanya, kalian bisa ganti aja di warna multiply-nya. Kita ganti misal ke warna biru, bam. Nah, kayak gini. Atau misalnya masih terlalu cerah, bisa lebih tipis lagi. Kalau mau lebih cerah, bisa lebih atas lagi. Nah, kayak gini. Dan untuk dan sebenarnya kalian juga bisa campur-campur ya. Misalnya pengen si bajunya ini shadingnya lebih kemerahan, si kulitnya juga kemerahan misalnya. Nah, kayak gini. Tapi si rambutnya kebiruan, nah, jadinya kayak gitu. Dan untuk mata, sebenarnya gue biasanya shadingnya terpisah. Kalian bisa juga sebenarnya pakai multiply ini juga, satu layer. Tapi biasanya mata itu agak sedikit lebih detail. Jadinya gue bisa biasanya tambah layer baru dan gue kayak painting aja langsung gitu. Nah, ini nanti kalian bisa ikutin aja detailing matanya gitu. Misalnya pertama di sini kita seleksi dulu matanya dua-duanya, habis itu kita pakai airbrush. Nah, kita pakai airbrush, kita kasih gradasi kayak gini. Setelah kita kasih gradasi, kita akan kasih detailing kecilnya. Ini kalau dari sininya, ini sebenarnya detailingnya ini kalian harus pakai referensi aja sih. Jadi kalian lebih gampang, soalnya beda-beda gitu tiap mata. Mau kalian ikutin matanya siapa juga boleh sih, nggak ada masalah. Nah, misalnya ini kita pakai kayak gini aja. Kita bisa blur sedikit, kita blur atau diapain, atau nggak di blur juga gak apa-apa, mau tetap hard. Nah, setelah itu kita kasih lagi, karena ada putih-putihnya ya, putih mata terakhir itu kalian kasih di layer paling atas. Nah, sebenarnya ternyata ini ada shading di matanya ya, setelah dilihat lagi, jadi kita tambahin lagi shading di matanya, kita pakai warna yang ini ya. Sekarang kita bisa juga kita warnain line artnya, bisa kalian pakai tambahkan layer, terus kalian clipping, atau kalian di alpha-lock aja di layer line artnya. Cuman di sini kita tambahkan layer dan clipping. Oke, karena kurang cocok juga ya kayaknya tadi, jadinya kayak gini aja, beda dikit doang, tapi gak apa-apa lah. Nah, kayak gitulah. Dan ini sebenarnya udah selesai ya, jadinya seperti ini kalau kalian ikutin dari awal. Dan kalau misalnya mau ganti shadingnya, kalian bisa pakai referensi yang lain, misalnya pakai yang ini. Misalnya kita pakai yang dari atas kayak gini ya shadingnya, biar kayak horror. Itu kalian tinggal yang di multiply-nya aja. Shadingnya bisa juga kalian pakai reverse shading nih. Reverse shading itu kayak gini. Kalian bisa blok dulu semuanya, habis itu kalian hapus di bagian-bagian yang cerahnya gitu. Jadinya kalian kebalik gitu. Berpikir secara terbalik. Nah,
Jadinya kayak gini guys, agak freak sih. Nah, sebenarnya kalian bisa juga ngehalusin ujung-ujungnya ini pakai soft, penghapus soft atau airbrush kalau di CSP ya. Tapi kalau misalnya kalian di Ibis Paint itu tuh kalian pakainya pakai pen fade. Terus kalian gedein aja brushnya nih kayak gini misalnya. Terus kalian gesek dikit. Nah, itu biar buat ngehalusin si shadingnya gitu. Kalau misalnya kalian di Ibis Paint pakai airbrush ngehalusinnya itu tuh bikin si gambarnya tuh malah kelihatan kotor. Nah, ini jadinya kan tipis gini ya. Jadinya lebih rapi. Kayak gitu. Dan ini kalian bisa pakai referensi yang mana aja cahayanya, mau dari gambar manapun, mau kalian pakai 3D atau apapun buat referensi cahaya silahkan. Dan yang penting caranya kalian udah tahu. Nah, ini dia cara gambar kepala anime dari Envelopy. Dan ini sebenarnya udah kelar, tinggal satu lagi. Dan sekarang ke episode ke-15. Episode ke-15 tentang apa? Episode ke-15 adalah tentang cara biar menarik walaupun cuma gambar kepala aja. Oh, gue lupa. Ada satu yang tutorial tangan kan sebelumnya. Nah, terus ada yang komen, kok tiba-tiba ada tutorial tangan? Ini kepala tapi kok tangan, kepala tapi kok tangan. Karena jawabannya adalah, kalau kalian pengen gambar kepala headshot yang menarik, kalian bisa tambahin tangan kayak gini. Ini kan gue headshot nih. Nah, kayak ada tangannya kayak atau apanya. Nah, itu pertama adalah tambahin tangan. Yang kedua ada namanya jangan simetris, jadi jangan kayak gini dong. Tapi kalian bisa bikin, maksudnya jangan lurus ya. Kalian bisa bikin miring kayak karakternya, atau kalian bisa bikin apa. Dan selanjutnya adalah kalian bisa bikin karakternya lebih nunduk atau lebih nengak. Dan caranya adalah untuk membuat karakter yang nunduk atau mendongak adalah dengan mengingat proporsi tadi, terus digeser kayak gini. Untuk menunduk, kalian bisa turunin wajahnya, naikin telinganya. Nah, kalian bisa lihat ini telinga gue di sini dan mata gue di sini ya wajahnya. Kalau misalnya nunduk, itu telinganya akan naik, wajahnya akan turun. Dan kalau kalian misalnya mau bikin mendongak, kebalikannya, wajahnya naik, telinganya yang turun. Dan kalian coba aja praktekin dan selesai. Sekarang saatnya kita praktek lagi yang terakhir, biar menarik. Oke, kita akan lanjut ke materi terakhir. Dan nah, pertama kita kasih dulu si Gojo-nya mungkin agak mendongak dikit ya. Agak mendongak, nanti kita kasih tangan ini dan sedikit miring. Jadi kita sekalian aja, sebenarnya kalian cukup salah satunya aja. Bisa kalian gambar kepala terus ada tangannya, misal ada tangannya kayak gini. Nah, itu udah bagus. Atau enggak kalian gambarnya dimiringin, itu juga udah lebih cakep. Nah, tapi kita langsung aja combo. Jadi kita agak mendongak. Kalau mendongak tadi, nih lihat di sini, mendongak. Nah, yang ke atas itu harus apa? Wajahnya kita naikin. Nah, selain wajahnya naikin, telinganya turunin, kalian juga harus perhatiin kalau misalnya agak ke atas itu tuh nanti otomatis si matanya pun jadi lebih agak menghadap ke atas gitu. Begitu si mulutnya. Nah, jadi ya sebenarnya semuanya gitu. Kemudian si dagunya itu nanti bakal tambah lebar juga kalau misalnya lebih ke atas. Nah, jadinya kayak gini. Ini lebih mendongak, yang ini lebih nunduk. Yang ini normal. Karena kita kasih karakternya lebih mendongak dikit. Nah, setelah selesai mendongak, kita akan kasih tangannya. Untuk cara gambar tangan, kalian bisa, kalau misalnya tangannya rapat kayak gini, kalian bisa kasih dulu basic shape keseluruhannya. Nah, misalkan kayak gini. Basic shape-nya adalah basic shape yang abstrak ini. Nah, bisa kasih bentuk kayak gitu dulu. Habis itu kalian mau taruh di mana tangannya, mau di sini, atau di mana. Bisa juga kalian lebih simpel lagi, misalnya kalian bisa pakai bulat gitu ya. Atau gimana pun lah, terserah. Habis itu nanti tinggal detailing lagi seperti biasa.
Oke, ini udah selesai kita gambar tangannya dan sekarang kita miringkan. Sebenarnya ini posisi tangannya kurang enak nih. Wait. Tangannya di mana? Di sini aja deh. Oke, tadi lupa ya, ini matanya tadi belum dibenerin, dan ini posisi matanya jadi lebih dibenerin biar lebih kayak dari atas ke bawah. Nah, ini dia perbandingan antara pakai tips episode ke-15 dengan enggak. Jadi kalau kalian mau gambar kepala hadap depan doang tapi pengen keren, pakai tips terakhir tadi. Dan selesai. Yes! Akhirnya gue bisa gambar. Kayaknya ada yang salah. Envelope juga ngadain kelas gratis, bebas untuk semua orang. Caranya kalian tinggal join seluruh WA yang ada di deskripsi. Kemudian kelasnya ini akan mempraktekkan materi di video ini biar kalian nggak salah. Kalian bisa tanya-tanya langsung. Nanti akan ada Gmeet-nya dan juga akan ada live private untuk yang nggak kebagian Gmeet. Jadi jangan sampai ketinggalan.